wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Andayani dengan NIM 2111320081, kelas BKI 2C. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ulumul hadis dan sejarah ulumul hadis serta cabang-cabang ulumul hadis. A. Pengertian ulumul hadis. 1. Pengertian. Ilmu hadis atau ulumul al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu atau ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata ilmi yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perbuatan, perkataan, takrir, atau sifat. Sedangkan menurut ulama mutakadimin, ulumul al-hadis adalah ilmu hadis juga diartikan sebagai suatu ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui betul atau tidaknya suatu ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. 2. Macam-macam ulumul hadis. A. Ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, yakni ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan, perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW. B. Ilmu hadis dirayah. Menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, wafat pada 852 Hijriah, ilmu hadis dirayah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Selanjutnya ada B. Sejarah ulumul hadis. Dalam sejarah perkembangan hadis, tercatat bahwa ulama yang pertama kali berhasil menyusun ilmu ini dalam suatu disiplin ilmu yang lengkap adalah Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Hurmuzi, wafat pada 360 Hijriah, dengan kitabnya Al-Muhadis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i. Selanjutnya muncul Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi dengan kitabnya Ma'rifah Ulum Al-Hadis. 1. Periode klasik. Masa Nabi Muhammad SAW abad ke-7 Hijriah. Dalam periode inilah hadis terbentuk dan diamalkan secara konsisten dan universal. Hadis-hadis Nabi yang terhimpun di dalam kitab-kitab yang ada sekarang adalah hasil kesungguhan para sahabat dalam menerima dan memelihara di masa Nabi Muhammad SAW dahulu. Apa yang telah diterima oleh para sahabat dari Nabi SAW disampaikan pula oleh mereka kepada sahabat lain yang tidak hadir ketika itu. Dan selanjutnya mereka menyampaikannya kepada generasi berikutnya, dan demikianlah seterusnya hingga sampai kepada perawi terakhir yang melakukan kualifikasi hadis. Penerimaan hadis di masa generasi sesudahnya. Penerimaan hadis di masa Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh sahabat dekat beliau. 2. Periode pertengahan abad 7 Hijriah sampai abad 14 Hijriah. Di periode ini, masa seleksi dilanjutkan dengan masa pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis masa ini dengan at-tahzib wa at-takrib wa al-istidrak wa al-jami. Masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Penyusunan kitab-kitab pada periode ini lebih mengarah kepada usaha pengembangan beberapa variasi pembukuan kitab-kitab yang sudah ada. 3. Periode modern abad 14 Hijriah sampai sekarang. Perkembangan ilmu hadis abad demi abad terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Pada abad ini yang terus menulis ilmu hadis dari ulama muhadisin adalah Asy-Syaikh Thahir Al-Jaziri dalam kitabnya Taujihun Nador ila Ilmi Usuli Atsar, salah satu kitab yang mempunyai nilai tinggi dalam ilmu hadis, dan Asy-Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi dengan kitabnya Qawaidut Tahdid fi Funulil Hadis, suatu kitab yang banyak faedahnya dan sangat tertib susunannya. C. Cabang-cabang ulumul hadis. Ilmu hadis, sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu lain, senantiasa mengalami perkembangan menuju kesempurnaannya. Dalam gerak perkembangan tersebut, ilmu ini telah melahirkan banyak cabang yang masing-masing akhirnya dianggap berdiri sendiri dengan objek bahasan tersendiri pula.
Tentang cabang-cabang ilmu hadis ini, menurut Imam As-Suyuti tidak dapat dihitung secara pasti, sebab memang jumlahnya banyak. Imam Al-Hazimi juga mengemukakan penilaian yang sama. 1. Ilmu Rijal al-Hadis. Ilmu ini mempelajari hal ihwal para perawi, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun generasi sesudahnya. Ilmu ini mempelajari sejarah kehidupan para perawi, akhlaknya, keadaannya dalam menerima dan menyampaikan hadis, serta mazhab yang dianutnya, dan sebagainya yang terkait dengan rijal yang dilakukan secara mendalam. 2. Ilmu Al-Jar wa At-Ta'dil. Ilmu ini secara khusus mempelajari keadaan perawi hadis dari segi sifat-sifat baik dan sifat jeleknya, serta kuat atau tidaknya hafalannya. 3. Ilmu-ilmu Al-Hadis. Ilmu ini membahas sebab-sebab tersembunyinya yang dapat menyebabkan cacatnya hadis secara lahiriah mungkin tidak kelihatan. Oleh karena itu, ilmu ini mempunyai cara-cara pembahasan yang lebih halus dan mendalam. 4. Ilmu Gharib al-Hadits. Ilmu ini menerangkan makna kalimat atas kata-kata yang sulit difahami, maksudnya karena jarang terpakai, atau kata-kata ganjil yang sudah usang dan jarang digunakan. 5. Ilmu Asbab Urud al-Hadis. Ilmu ini mempelajari sebab-sebab atas latar belakang munculnya sebuah hadis. Ilmu ini juga berusaha menerangkan kapan dan di mana hadis tersebut muncul dan dalam peristiwa apa. 6. Ilmu Fan Mubhamat. Ilmu ini berusaha mengetahui nama-nama orang atau kata-kata yang tidak disebut secara jelas, baik di dalam sanad maupun di dalam matan hadis. Ilmu ini berupaya meneliti identitas orang-orang yang terdapat dalam jajaran sanad dan matan yang namanya tidak disebut secara jelas. 7. Ilmu Talfiq al-Hadis. Ilmu ini disebut juga ilmu Muktalaf al-Hadis. Pokok ulasan kajiannya adalah membahas cara-cara menyelesaikan pertentangan yang tampak antara sebuah hadis dan lainnya. Penyelesaian ini dapat dilakukan karena pertentangan-pertentangan yang tampak itu hanya bersifat lahir saja, bukan pada makna yang sesungguhnya. 8. Ilmu Nasikh al-Hadis wa Mansukhi. Ilmu ini membahas hadis-hadis yang antara satu dengan lainnya saling bertentangan dan tak mungkin dikompromikan. Karena itu, ilmu ini mempelajari manakah di antara hadis-hadis tersebut yang lebih dahulu datang dan mana yang kemudian. 9. Ilmu Muttalab al-Hadis. Ilmu ini menerangkan pengertian istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hadis sebagaimana dijumpai di dalam kitab-kitab mereka. Dengan mempelajari ilmu ini, dapatlah dipahami dengan baik apa maksud sebenarnya istilah yang dipakai oleh para ahli hadis tersebut. Dengan usaha demikian, akan terhindar salah pengertian dalam memahaminya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.